Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Shadaqallahu azim. Materi pada pagi hari ini adalah insyaallah akan disampaikan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi antar sesama manusia. Menjaga persatuan ini, menjaga kekompakan itu gampang diucapkan. Tetapi pada hakikatnya, kalau kita tidak sungguh-sungguh itu akan berat. Sulit dilakukan. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal di antara kita. Nah, untuk itu kita sebagai hamba Allah yang masih hidup di dunia ini, kita saling menjaga di antara kita. Menjaga kebersamaan. Baju boleh berbeda warna. Pendapat boleh berbeda. Akan tetapi kita harus tetap menjaga kebersamaan. Tidak saling menyalahkan di antara kita. Mengatur seperti itu. Allah menciptakan makhluknya tidak semuanya sama semuanya. Tapi berbeda-beda. Beda-beda suku. Orang saja bermacam-macam bentuknya. Ada yang diciptakan pendek, tinggi. Ada yang kecil-kecil. Ada juga yang besar dan lain sebagainya. Ini adalah kehendak Allah. Bukan kita yang minta. Bukan kita yang minta. Sehingga kalau kita kompak, kita bersama di antara kita, apapun yang akan kita capai akan tertuju. Akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Kalau kita bersamaan. Membuat apa saja. Di antara. Dimulai dari mana? Kebersamaan ini dimulai dari keluarga kita dulu. Kita punya anak 4. Berbeda-beda pendapat. Sudah pasti. Tidak akan sama. Kita punya anak 4. Berbeda-beda pengetahuan, berbeda-beda kemampuan. Kita sebagai orang tua tidak perlu menyamakan potensi anak kita masing-masing. Dan jangan kita samakan. Contoh, kakakmu dulu bagus nggak begini, kenapa kamu begini? Kenapa kalian nggak seperti anak si A, si B? Apalagi kalau dibandingkan dengan anak orang lain. Berarti kalau kita menyalahkan anak kita, berarti kita sebagai orang tua belum berhasil. Karena apa? Masih membanggakan dengan anak orang lain. Membanggakan dengan kemampuan orang lain. Padahal Allah ciptakan setiap insan, setiap manusia itu diberikan potensi, semua ada. Hanya berbeda-beda bidangnya. Ada yang ahli agama. Ada yang bidang potensi, mungkin ahli teknologi. Ada yang bidang mungkin ahli di pertanian dan lain sebagainya.
Untuk itu kita mengajarkan anak kita ini supaya tetap bersatu di antara kita. Bagaimana? Kita ajak, kenalkan dengan keluarga-keluarga kita di kala libur, ajak ke rumah Pak D-nya, Bu D-nya, ajak mbahnya, jangcingnya, supaya anak kita kenal dengan keluarganya. Sekarang sudah mulai hampir pudar. Antara keluarga saya sendiri saja itu sudah mulai kurang kenal. Ini karena mungkin kurang pendekatan yang kita ajarkan pada anak kita. Jadi kita tidak terlalu melebar dulu, tapi keluarga ini dulu, keluarga kita dulu, di intern kita. Kalau kita sudah berhasil untuk mengkondisikan keluarga kita, anak kita, insya Allah melebar ke tingkat RW, ke tingkat RT, ke tingkat RW, kecamatan, dan seterusnya sampai ke tingkat negara. Jadi berpikir kita, cita-cita kita adalah benahi dari awal dulu. Dari diri kita. Maka kita diharapkan, kita diminta oleh Allah adalah, maka di situ kan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kamu dengan api neraka itu apa? Dengan hal-hal yang tidak baik. Ajarkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang berikutnya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kita ini sudah beragama Islam. Sepakat agama Islam. Kemudian kita punya ilmu agama. Karena kita mengaji, kita belajar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dapat ilmu. Ilmu kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Maka setelah kita beragama, yakni agama Islam, yang kedua itu adalah ilmu agama, dan yang ketiga pengamalan agama. Tentu pengamalan agama ini adalah sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Nggak mungkin tiba-tiba praktek agama yang kita lakukan sejak setua ini, kita usianya sudah ada yang 40, 50, 60, 70, bahkan mungkin 80 tahun, tiba-tiba disuruh rubah sesaat. Nggak akan mungkin. Ya, orang pendatang baru artinya baru pulang dari belajar. Nah, dari mana belajarnya? Kemudian pulang ke wilayahnya, di situ ngajar. Karena nggak sesuai dengan ilmu yang dia dapat, semua orang-orang yang belajar di situ dianggap salah. Ini yang nggak benar ini. Semua salah. Inilah perlunya pemahaman kita. Contoh yang konkret saja, masalah sholat. Gerakan sholat saja berbeda-beda. Berbeda-beda. Apakah salah? Tidak. Mungkin kita belum baca referensi yang mereka lakukan. Mungkin kita belum membaca buku atau kitab yang dia baca untuk diamalkan. Sehingga kalau orang itu banyak membaca, maka tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita saling menghargai sama muslim. Ya, apalagi sama muslim kepada orang non-muslim, kita harus menghargai. Ya, sama muslim. Kita saling menghargai. Untuk beribadah, kita beragama,
itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-56. Ada paksaan. Kita beribadah, melakukan amalan apa saja, apa itu sholat, atau itu amal-amal ibadah yang lainnya. Ini. Untuk itu, para Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, marilah kita sama-sama untuk saling menjaga diri kita. Harapan kita itu kan, ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak kami, anak yang soleh dan solehah, keluarga kami, ya Allah, berikan kemudahan segala urusannya. Ya Allah, berikan kami umur panjang, kan begitu kan? Untuk itu, kita sebagai orang yang beragama, marilah kita laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mengaji seperti ini tidak berarti kita harus merubah amal ibadah kita. Tidak. Tidak akan. Tidak. Mungkin kalau yang tidak baik menjadi baik, iya. Tapi yang sudah kita lakukan setiap saat, kemudian tiba-tiba juga enggak juga. Dan kita kadang-kadang, mudah-mudahan di sini tidak, mengaji itu untuk perbandingan. Saat ini begini, saat ini begini, saat ini begini. Bagaimana? Apa yang mana? Yang Bapak Ibu lakukan ya yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Nah, siapa seperti itu. Kemudian kita beribadah saja antara salat berjamaah tadi yang kami sampaikan berbeda-beda. Ya, ada imam, ada makmum, ya kan. Sebagai imam, pemimpin itu juga harus mengerti siapa yang dipimpin. Kalau jamaah sholatnya itu banyak orang sepuh-sepuh, juga jangan terlalu lama. Yang standar saja. Karena apa? Orang dah tua itu kan, mohon maaf, berdiri lama juga sudah mulai nggak enak badan, rukuk lama-lama juga dan seterusnya. Karena faktor usia, fisik yang udah lemah. Bisa ikut berjamaah pun luar biasa. Maka Mu'adz bin Jabal itu sahabat Rasulullah pernah tegur oleh Rasulullah. Mengapa? Jadi Bapak Ibu, beliau itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian suatu saat dia pulang. Dia menjadi imam. Yang dibaca itu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Ada salah satu jamaah yang mufarokoh. Keluar di jamaah. Dia duluan. Setelah 2 rakaat, sholat, dilanjutkan sendiri, langsung salam, berangkat lagi ke kebunnya. Begitu salam, salam, loh, ini nggak ada. Kalau bahasa kita seperti itu. Loh, kok sebelah nggak ada? Kemudian ditanyakan, tadi kemana? Takbirnya bareng, tiba-tiba salam dan nggak ada. Ya, saya duluan. Kenapa? Ente ngimami kelamaan. Terus saya berkata, saya harus ngurus kebun. Bunga yang kami tanam udah pada di situ, udah pada kering. Terus saya sirami pagi-pagi. Maka saya duluan. Nggak bisa. Kalau jamaah ya harus sampai tuntas, sampai selesai. Siapa imam harus diikuti imam. Iya. Ya udahlah kalau gitu kita sowan ya. Kita menghadap Rasulullah. Ya.
Ada apa? Ya Rasulullah, ini tadi sahabat kami tadi sholat bersama dengan saya. Terus ya dia mufarokoh, dia keluar dari jamaah. Terus kenapa keluar? Ya Rasulullah, habis samaan ya Rasulullah imamnya. Sedangkan saya itu keluarga menunggu, saya harus mempunyai musim kebun dan sebagainya. Terus saya mufarokoh. Akhirnya malah tegur, malah Mu'adz bin Jabal tegur. Jadi standar. Kelamaan juga jangan, yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Tadi kan sedang itu standar yang dipimpin oleh Master tadi. Itu standar. Tak terlalu lama, cepat juga enggak. Ya kalau sholat sendirian nggak apa-apa, sholat sendirian, ya kan? Jangan samakan dengan kita. Kalau kita sholat sendirian silahkan, masalah. Mau sholatnya setengah jam 1 rakaat nggak masalah, karena sendirian. Wiridnya juga sama. Dan kita samakan dengan semua jamaah sama, tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian supaya tetap kompak di antara kita, ya, supaya tetap bersatu, maka yang berikutnya adalah melakukan gotong royong, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong-menolonglah di antara kita yang kebaikan itu. Kita saling mengisi, saling membantu. Ini butuh bantuan ini butuh bantuan. Dan kita mampu. Membantu tidak harus dengan uang. Bisa dengan tenaga dan pikiran. Apa saja yang kita bisa. Dan juga ini kita lakukan, kita menjadi keluarga itu insya Allah. Keluarga ini apa sih? Ya keluarga sendiri, RT dan sebagainya. Dan lingkungan. Ya. Di wilayah ada pimpinan masing-masing. Kita punya tupoksinya masing-masing, kita punya yang tugas masing-masing. Kalau RT tugasnya ini, RW tugasnya ini. Jangan sampai jadi RT, merasa jadi RW. Dan seterusnya. Ini jadi masalah. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Kemudian kita menggunakan segala fasilitas yang ada, yang disiapkan oleh umum. Sudah dibuat bagus-bagus, jangan rusak. Kalau kita sudah buat masjid ini, kita bangun, fasilitasnya kita lengkapi, semua enak, ada AC-nya, ada lengkap, semua ada di sini, itu akan nyaman beribadah. Tujuan dari jamaah, dari pengurus itu memperbaiki masjid supaya orang beribadah itu nyaman. Tidak gerah di dalam masjid. Zikir juga tenang karena suasana hening dan sebagainya. Itu semua fasilitas disiapkan. Kalau disiapkan ini dirawat bareng-bareng. Dirawat bareng-bareng dan juga tidak kita rusak. Yang dibangun bagus-bagus, sekarang nggak sependapat, dirusak. Ya kan? Nggak sependapat. Apaan yang begini-begini, kita ambil aja. Bantu, contoh paling gampang, bantu sesuatu di masjid karena punya cita-cita, punya angan-angan menjadi minta dukungannya, kemudian nggak jadi, itu bantuan diambil lagi, aneh. Ya, seperti itu contoh saja. Jadi kita saling menjaga. Minimal kalau kita nggak mau menyapu masjid, jangan ngotorin. Walaupun mungkin kalau Jumat ada Jumat berkah yang bawa makanan, kemudian seperti ini juga makanan, itu sampah tidak buang semana-mana. Contoh paling gampang saja, itu sederhana.
Kita buang tempat sampah yang disiapkan oleh itu sudah luar biasa. Ini kadang-kadang kan habis minum mamanya begini, minum seperti ini, habis minum tinggal aja di situ. Wah, ada yang bersih ini, nggak begitu mestinya. Kita saling menjaga. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita mampu untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa maksudnya? Kerjaan kita itu dibarengi dengan niat yang ikhlas, sehingga hasil yang kita nikmati yang akan diperoleh itu menjadi hasil yang baik. Tentunya ikhlas dengan niat yang baik, apapun yang kita niatkan hasilnya akan maksimal. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 105. Apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan ayat tersebut? Yang pertama tadi adalah senantiasa bekerja sama. Jika kita berbisnis, tentu kita saling menjaga. Kita saling percaya kalau kita join dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan dengan pekerjaan yang positif, yang manfaat untuk diri kita. Kita juga harus giat tekun di dalam untuk belajar mencari ilmu. Belajar itu nggak ada habisnya, Bapak Ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari turun dari ayunan sampai dengan masuk ke liang lahat. Bahkan dalam kandungan pun sudah diajarkan ibu-ibu kita. Mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang kalau sudah yang hamil itu kan harus dipegang sampai berdoa, ya Allah, jadikanlah putra putri kami ini yang saleh dan salihah, yang berguna untuk dirinya, untuk masyarakatnya. Itu doa itu. Doa seorang ibu itu mustajab. Jika lahir, perintahkan, diadzankan di telinga kanan, iqamatkan telinga kiri. Ini apa? Supaya anak yang baru lahir ini pertama kali yang masuk di hatinya adalah kalimat tauhid. Akikahkan, ya, cukur rambutnya yang bersih. Supaya apa? Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu jelaskan kalau kita itu potong rambut anak yang bersih, cukur yang bersih itu bisa menajamkan segalanya. Penglihatannya jadi tajam, pemikirannya cerdas, kemudian pendengarannya peka dan lain sebagainya. Itu semua ada di situ apabila kita bersihkan dengan baik. Kita mencari ilmu dengan guru. Yang jelas kita ngaji, dapat ilmu, dikit-dikit kita amalkan. Yang mana yang kurang. Nah guru kita juga punya guru. Ya makanya siapa guru sih? Guru itu kan orang yang telah mengajarkan kepada kita. Walaupun hanya satu kalimat. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kisahnya Imam Syafi'i. Ini contoh saja. Beliau ini suatu saat sedang seperti kita ini duduk bersama-sama, tiba-tiba ada orang tua renta datang. Langsung dipeluk. Peluk. Kemudian setelah itu dicium tangannya. Lama. Para jamaah yang lain bingung. Loh, siapa itu yang orang tua yang pakaiannya enggak sederhana kemudian
Tua begitu dipeluk seperti itu. Dijawab, kalian gak usah kaget, itu guru saya. Apa dulu pernah mengajar? Oh iya, pernah mengajarkan saya. Suatu saat saya pernah tanya sama beliau. Ini saya garis bawahi. Suatu saat saya pernah tanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Wahai Bapak, mau tanya. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri, mohon maaf Pak, ciri-ciri anjing itu sudah dewasa? Beliau menjawab, ciri-cirinya anjing itu dewasa apabila dia kencing sudah bisa ngangkat kaki belakangnya satu. Ini kalau kita dipikirkan rasional cuma segitu doang itu. Tapi itu karena beliau orang alim luar biasa, maka itulah gurunya. Satu kalimat itu dapat. Itu dapat gurunya. Dia di gurunya. Guru itu nggak ada mantan. Wah, itu bekas guru. Kebetulan saya sendiri itu mengajar Bapak Ibu di sekolah. Jadi tidak ada bekas guru. Kita semua pernah murid. Baik TK, SD, SMP, orang sebut namanya SR kalau masih kebagian. Sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu belajar. Kita juga mengajar anak kita, jangan sekali-kali nak itu menganggap itu adalah itu dulu bekas guru saya. Dulu nggak ada bekasnya. Itu gurumu. Bahkan kalau orang yang paham dengan taklim itu, sekalipun itu mengajarkan anaknya, itu sama dengan gurunya dia. Karena dia nggak sanggup mengajar. Yang mengajar adalah orang lain. Maka itu gurunya. Diajarkan ini. Ini adalah tandanya seperti itu orang tua kepada guru. Anaknya juga mengikut. Kemanapun diajak. Tadi mukadimah awal saya sampaikan. Bahkan ajaran anak kita sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan kemampuannya yang disamakan. Ajarlah sering silaturahmi pada guru-gurunya supaya biasa tawadhu dengan siapa saja. Ajarkan sopan santun. Nah sekarang Bapak Ibu, zaman teknologi seperti ini, dengan adanya model-model seperti ini, kadang-kadang orang tua belum baca, anak udah baca duluan. Lebih tahu duluan. Cerita apa ini? Apapun sekarang update melalui Android itu. Apa yang terjadi kita? Kadang-kadang kita orang tua belum baca, data duluan. Cerita, nah, iya saya udah baca. Apa? Jadi samakan. Seorang murid, guru zaman dulu itu kalau ngajar asal Al-Quran, kita mungkin mengalami semua itu. Guru kita samping kita dengan bawa bekas sapu lidi kayak kalau kita seterusnya gitu. Supaya apa? Ada kemampuan untuk itu. Tetapi sekarang kalau seperti itu anak lari. Anak lari, enggak akan kesamakan. Maka kita jangan menyamakan. Zaman dulu enggak begini, beda. Zaman dulu mas sekarang beda. Maka bagi seorang guru juga sama. Harus bisa mengupdate diri. Seorang guru ngajar, polanya pola lama. Yang tertinggal. Seperti itu kira-kira. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita belajar dengan sesuai dengan kemampuan kita, sisa umur yang ada kita ini, kita istiqomahkan untuk duduk sejenak di majelis taklim. Ya minimal kita duduk saja itu sudah pahala. Dan kita juga mencoba merubah diri kita, mudah-mudahan tidak sering menyalahkan orang lain, ya. Sering menyalahkan siapa saja. Kadang-kadang sekarang kan gampang orang itu menyalahkan orang lain. Amalan ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak ada ajarannya. Contoh paling gampang saja. Kalau habis sholat, habis doa, itu kan ada juga yang langsung salam-salaman, ya kan? Salam-salaman, Sallallahu alaihi Muhammad itu kan? Ada juga langsung bubar. Ya nggak apa-apa. Itu tanyakan, bagaimana hukumnya salaman setelah sholat? Lalu salaman tanyakan hukumnya. Oh salaman setelah sholat, nggak ada salahnya kan itu. Kurang gawean, itu tanyakan. Salaman dimanapun boleh, silaturahmi kapan saja ketemu dengan siapapun boleh. Habis sholat, habis selesai mau pulang, salam-salaman nggak ada masalah.
Dan jangan saling menyalahkan di antara kita. Orang yang biasa ziarah kubur, silakan ziarah kubur, kita saling menyalahkan. Kadang-kadang kan semua salah. Orang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus lu ngapain kira-kira? Ini sekilas informasi, bukan saya yang menggurui, tapi ada yang mengisi waktu kosong pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya orang yang lemah ini mohon maaf segala kekurangan. Dan mudah-mudahan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. La hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.